orang kaya atau pejabat-pejabat, kalian bisa Pak pulang setiap bulan, pulang setiap minggu, kalian bisa. Kenapa? Satu, kalian punya uang, yang kedua kalian punya waktu. Halo semua, balik lagi di channel Doseko 30, nikmati hidup dengan caramu. Bagaimana nih puasa kalian, semuanya lancar ya? Mudah-mudahan nanti puasanya lancar, karena kan sebentar lagi sudah lebaran ya. Jadi kita tetap semangat, tetap fokus, dan juga tetap jaga kesehatan biar lebarannya nanti kita bisa sehat. Oke, di video kali ini mungkin saya tidak tentang olahraga atau tentang apa ya, ilmu-ilmu atau enggak. Jadi hari ini saya sebenarnya cuma mau apa ya, mau berbagi cerita atau curhat sih, kayaknya enggak curhat sih. Jadi mungkin kalian semuanya kalau yang namanya lebaran itu kan identik dengan mudik atau pulang kampung ya. Jadi kalau kalian sendiri gimana, pada mudik atau enggak? Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru nonton di channel ini, channel Doseku 30, bisa tekan subscribe dulu ya. Jadi hari ini saya mau bahas mungkin curhatan ya, curhatan anak rantau. Mungkin kita di Jakarta ini kan lebih kurang mungkin hampir 80% mungkin ya. Mungkin saya kurang tahu pastinya juga. Itu adalah anak rantau, artinya orang yang merantau itu artinya bukan penduduk asli daerah tertentu, contoh di Jakarta saat ini gitu. Jadi saya juga merasakan, karena saya juga orang rantau ya, tinggal di Jakarta. Hanya kalau bahasa rantaunya kan mungkin bisa ada yang hanya pendidikannya belajar di Jakarta, sekolah, kuliah, ataupun kerja gitu. Nah, hal yang ditunggu anak rantau itu ada mungkin salah satunya ya, salah satu yang membahagiakan anak rantau itu adalah ketika bisa pulang kampung atau kembali ke tanah kelahiran kita masing-masing gitu. Nah, dan waktunya itu karena kita di Indonesia ada waktu yang benar-benar ditunggu semua umat muslim, bukan muslim sebenarnya ya, semua masyarakat yang rantau itu adalah ketika lebaran ya. Ketika lebaran itu pulang kampung. Nah, tapi lebaran udah 2 tahun ini kan, 2020 sama 2021 ini kan kita dibatasi, bahkan dilarang ya, dilarang mudik oleh pemerintah karena masalah pandemi corona. Dan ini saya juga rasakan, saya juga tidak pulang sudah 3 tahun, kayaknya 2019 saya juga nggak pulang, 2020 2021 sekarang. Ini sangat menyedihkan ya, mungkin buat pemerintah daerah maupun pusat. Mungkin begini ya, saat ini masyarakat ini sudah tidak mau, hampir sudah tidak mau peduli lagi dengan masalah corona. Kenapa? Karena masalah corona ini sudah simpang siur dan masyarakat udah nggak terlalu percaya kayak awal-awal dulu. Mungkin awal-awal 2020 itu masyarakat memang lockdown ya lockdown gitu, jadi tidak berani. Tapi dengan adanya peraturan yang simpang siur, apa namanya itu, berita-berita yang udah tidak masuk akal gitu. Mungkin pertama dulu kita ingat awal-awal 2020 itu ciri-ciri corona itu adalah suhu tubuh. Jadi suhu tubuh dicek. Terus yang kedua pakai masker, dibilang sama WHO ataupun pemerintah Indonesia. Jadi masker itu hanya untuk orang yang sakit. Terus juga tidak menular di udara gitu. Makin kesini itu semakin aneh gitu. Terus makin kesini katanya suhu tubuh itu tidak apa namanya itu, tidak ciri-cirinya. Suhu tubuh itu bukan ciri-ciri untuk corona aja gitu. Nah, terus masker harus diwajibin pakai masker. Habis itu awalnya kita hanya rapid test. Rapid test hanya saya dulu pernah sekali rapid test. Nah, habis itu ternyata rapid test juga bukan.
terus dipindah lagi ke swab, habis itu enggak lagi, sekarang vaksin. Jadi masyarakat sekarang itu udah ngerasa udahlah, udah bodo amat. Lagian juga banyak berita keliru ataupun peraturan yang memang menyatakan kalau pandemi ini tuh udah campur tangan macem-macem gitu, bukan hanya pure real untuk penyakit aja, tapi mungkin udah ke politik, bisa jadi masalah macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Saya berbicara di sini sebagai orang awam, sebagai masyarakat yang tidak tidak paham dengan hal-hal ini gitu, hanya mengikuti peraturan aja, suruh pakai masker, tapi kita secara nggak langsung udah mulai nggak peduli, Pak. Jadi kita udah mulai kayak ngerasa sudahlah gitu. Terus larangan mudik ini aneh juga kalau menurut saya gitu. Mungkin 2020 kemarin ada pilkada, itu boleh pulang padahal itu pandeminya masih katanya itu kan masih rame gitu, tapi pada pulang juga. Terus tempat wisata itu semuanya menumpuk, nggak ada yang jaga, nama juga jaga protokol kesehatan kayak gitu udah. Ya orang ya udah, ya namanya wisata kan juga nggak mungkin sepi gitu tempat wisata itu. Terus juga orang udah rame terus kemarin juga kejadian di Tanah Abang, itu orang udah rame udah kayak biasa gitu. Jadi ketika orang kayak gitu, malah pemerintah, nggak tahu ya, saya tidak bisa menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapa-siapa, tapi menurut saya ini udah aneh gitu. Udah aneh dan kadang sudah tidak masuk akal, kadang udah mengada-ngada, udah campur aduk semuanya. Yang saya sesalkan bukan itu, tapi ini masalah pulang kampung ini. Kenapa? Karena anak rantau itu bekerja di Jakarta atau nyari hidup di Jakarta, itu tujuannya kadang cuma dua loh, Pak. Yang pertama memang merubah nasibnya dia lebih baik, yang kedua untuk pulang kampung. Ya, jadi menurut saya anak rantau itu ketika dia merantau itu tujuannya cuma dua, itu paling banyak ya. Mungkin ada tujuan yang lain, tapi menurut saya tanya-tanya sama teman-teman itu, yang pertama dia merubah kehidupan ekonominya, yang kedua bisa pulang kampung gitu dan membahagiakan orang tua. Dan orang tua kita tuh saya rasa mereka bahagia itu bukan ketika kita ngirimin uang atau ngirimin barang gitu. Mereka bahagia, tapi kemungkinan lebih besar bahagianya itu adalah ketika kita bisa makan bareng, sarapan bareng, sholat id bareng. Nah itu. Tapi kan sekarang udah dilarang, jadi saya merasakan juga kok nggak pulang. Dan orang tua pun juga pasti mikir, ya memang mereka mengerti peraturan pemerintah, tapi kan secara batin itu kan merasanya nggak enak lah kita nggak pulang ketika lebaran. Jadi lebaran ini adalah salah satu momen yang memang ditunggu, dan kita kerja pun nabung nih, wah nabungnya buat lebaran, bukan wah saya nabung buat beli ini buat beli itu. Mungkin ada, tapi kemungkinan rata-rata semua anak rantau itu dia nabung hanya untuk lebaran. Nabung gaji ini bulan ini nabung buat apa? Buat lebaran tahun depan, pasti kayak gitu. Nah sekarang nggak boleh pulang gitu. Jadi mungkin tidak merasa sedih gitu orang-orang yang mungkin, contoh gini, mungkin kalau orang-orang kaya atau pejabat-pejabat, kalian bisa Pak pulang setiap bulan, pulang setiap minggu, kalian bisa. Kenapa? Satu, kalian punya uang, yang kedua kalian punya waktu. Sedangkan kita anak rantau yang bekerja itu dia harus nyari uang dulu, ngumpulin dulu buat ongkos, dan harus ada waktu libur dari kantornya. Kenapa? Karena libur yang lama itu hanya lebaran aja, makanya kita pengen pulang sekali setahun. Kenapa? Karena libur yang panjang hanya ya pas lebaran aja. Kalau Sabtu Minggu kita pulang contoh ke Kalimantan, ke Sumatera, habis di jalan. Minimal kita libur tuh seminggu. Jalan pergi sehari, pulang sehari, 2 hari. Tinggal 5 hari lebaran di rumah. Cuman itu kok. Coba hari biasa kalau pejabat, kalau orang kaya, berangkat pagi, naik pesawat, nanti main di kampung, pulang lagi bisa. Kenapa? Uangnya banyak. Lah kalau kita anak rantau, harus ngumpulin uang selama setahun, dan nyari waktu libur pun juga pas sekali setahun pas lebarannya gitu. Cobalah, peraturan ini bukan kita tidak menaati peraturan, tapi
ingat juga lah bagaimana perjuangan kita orang-orang kalangan bawah ini berjuang hanya untuk lebaran. Jadi itu aja curhatan, apa ya, bukan curhatan tapi pandangan saya sebagai anak rantau. Saya merasa sedih nggak bisa pulang tahun ini. Mudah-mudahan orang tua kita di kampung sehat selalu. Mudah-mudahan pandemi, nggak tahu lah, pandemi ini cepat berlalu, peraturan-peraturan seperti ini, biar kita bisa berkumpul lagi. Saya sedih nggak bisa pulang, tapi ya sudahlah. Oke, terima kasih. Saya nggak bisa lanjut video ini karena bikin saya sedih. Oke, terima kasih.